Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, isu tentang Islam di dunia barat pada akhir abad ke-19 telah menjadi topik hangat yang dibicarakan. Di Inggris misalnya, Sir Abdullah Al-Ma'mun Al-Suhrawardi, seorang intelektual Muslim Inggris keturunan India, menggambarkan situasi tersebut dalam tulisannya di The Morning Post 20 Agustus 1906, yang mana sudah berprasangka buruk terhadap Islam. Masyarakat digiring untuk memahami bahwa seluruh dunia Islam adalah seperti sebuah gejolak yang akan meledak setiap saat jika Inggris tidak menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan semangat pan-Islam atau yang disebut fanatisme. Dan apa yang disebut oleh otoritas dan para ahli telah memperingatkan negara-negara lain untuk bersiap menghadapi gerakan fanatik Muslim di seluruh dunia jika mereka tidak maju dan mendukung langkah-langkah yang telah diadopsi Inggris untuk menekannya. Dari seluruh wacana tentang Islam yang berkembang di Eropa pada saat itu, pada akhirnya itu mengerucut ke dalam dua pokok pembahasan, yaitu tentang ketakutan dan prasangka mereka terhadap jihad dan pan-Islam atau ekspansi dan persatuan Islam. Meskipun pada waktu itu, Ottoman sedang berada dalam postur yang lemah karena persoalan ekonomi dan ketidakmampuan mereka bersaing dengan negara-negara industrial. Namun tetap saja, urusan tentang Islam ini cukup menyita perhatian kekuatan-kekuatan besar Eropa. Perang Dunia Pertama bukan sekedar perang hard power semata yang mengandalkan kekuatan militer. Namun sebaliknya, mereka juga menggunakan soft power sebagai opini, perang psikologis dan propaganda. Dan hal ini ketika Jerman dan Utsmaniyah atau Ottoman memutuskan untuk beraliansi dan lalu Ottoman mendeklarasikan fatwa jihad, Inggris tidak tinggal diam. Pada awal Perang Dunia Pertama, pemerintah Inggris menjadi lebih sadar akan pentingnya peperangan psikologis untuk melawan pengaruh buruk propaganda Jerman terhadap kepentingan dan prestis Inggris, khususnya di negara-negara netral. Bahkan Direktur Intelijen Pasukan Khusus Inggris, Brigadir Jenderal C.R. Cockerell, pada 29 November 1915 menyarankan bahwa perang kata-kata sekarang harus mendapatkan perhatian lebih sebagaimana perang ekonomi. Adalah John Bacon, 1875 hingga 1940, orang yang berkeinginan kuat untuk mengambil perang dalam perang kata-kata ini. Bacon adalah Direktur Intelijen Inggris dalam 2 tahun terakhir Perang Dunia Pertama dan juga seorang novelis. Pada tahun 1916, dia menerbitkan sebuah novel yang berjudul Green Mantle. Latar belakang novel itu menggambarkan tentang degradasi yang sedang dialami Kesultanan Ottoman dan dengan fokus khususnya kisah tentang gerakan Islam radikal. Green Mantle mengungkapkan pandangan-pandangan elitis khas Barat yang menganggap bahwa Kristen Barat lebih maju ketimbang dunia Timur dan Islam. Bahkan ia menggambarkan Muslim sebagai orang-orang yang pikirannya masih terperangkap di abad pertengahan dan percaya pada tahayul, dan mereka dapat dengan mudah dimobilisasi dengan isu jihad. Bahkan jelas memanfaatkan novelnya sebagai media propaganda perang. Ditengarai bahwa dia mungkin telah dipengaruhi secara langsung oleh orientalis asal Belanda, C. Snooker Granje, yang karya-karyanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karya Granje yang dimaksud adalah The Holy War, Made in Germany, 1915, dan Mohammedanism 1916. Dalam Green Mantle, bahkan menyampaikan detail sejarah yang menggambarkan kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulan kerajaan Inggris. Dan sebaliknya, dia menyajikan stereotip negatif dari kekuatan Jerman dan Ottoman. Penting untuk menyoroti tema utama novel tersebut, yaitu jihad. Alur cerita dalam Green Mantle berputar di sekitar gagasan bahwa umat Islam taat kepada perintah Sultan Ottoman yang menyatakan bahwa pemimpin baru atau Mahdi telah tiba dan akan memimpin untuk sampai ke tujuan akhir mereka. Sang Mahdi merupakan keturunan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana dikutip di dalam novel
Terdapat suatu kekuatan besar yang dapat menggerakkan umat Islam, sesuatu yang nampak jelas di permukaan. Mereka tidak merahasiakannya. Kebangkitan agama itu akan terjadi dalam suatu siklus, dan sekarang itu sedang terjadi. Dan mereka tahu cukup jelas tentang bagaimana detailnya kebangkitan. Telah dikatakan dalam nubuat, seorang keturunan Nabi telah bangkit. Dia akan mengembalikan kekhalifahan kepada kejayaan dan memurnikan ajaran Islam. Sebagaimana memang terjadi dalam kenyataan, yakni adanya konflik antara Jerman dan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Maka di dalam novelnya, bahkan menggambarkan bahwa Jerman dan Ottoman merupakan aktor antagonis. Dia juga menggambarkan bahwa Sultan Ottoman diyakini adalah sebagian besar Muslim, sebagai satu-satunya pemimpin dunia Islam yang memiliki otoritas agama tertinggi atau khalifah. Ottoman yang beraliansi dengan Jerman kemudian mendeklarasikan fatwa jihad. Fatwa tersebut menimbulkan kekacauan dan pemberontakan di daerah-daerah Muslim koloni Inggris. Inggris ingin menemukan siapa yang memanipulasi agama untuk menciptakan perlawanan, karena mereka bisa menggunakan taktik yang sama dan mencapai tujuan mereka dengan cara politik pecah belah dan menguasai mereka. Dalam artian, mereka harus membagi blok kekuatan Muslim di dalam wilayah Ottoman untuk melemahkan kendali Ottoman terhadap mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Kekaisaran Ottoman lemah pada saat itu, Inggris tetap berpikiran bahwa Islam merupakan suatu kekuatan besar yang mesti diwaspadai. Baik Jerman dan Inggris terkait Muslim sama-sama memiliki kesimpulan yang sama bahwa untuk mendapatkan kekuatan rahasia untuk mengendalikan Muslim adalah dengan cara mendesain dan memanipulasi munculnya sosok pemimpin baru dalam Islam, yakni Sang Mahdi. Oleh karena itu, umat Islam harus diasingkan dari otoritas, politik, dan agama Sultan Ottoman. Dalam pengertian ini, seorang pemimpin baru harus diciptakan yang dapat mewakili karakter Sang Mahdi. Bahkan memang tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat Muslim, meskipun sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, dia dilaporkan pernah ke Turki pada tahun 1910 dan bertemu dengan keluarga Sultan. Namun dia mempelajari informasi-informasi tentang Islam meskipun tidak sepenuhnya akurat. Misalnya, dia menggambarkan bahwa seorang Mahdi harus keturunan Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, suci dan fasih. Green Mantle, judul novel itu yang berarti jubah hijau, merepresentasikan pakaian yang akan dipakai Mahdi ketika bertemu dengan umat Islam. Di dalam novel, baik Jerman maupun Inggris mempersiapkan sosok Mahdi dengan karakter spesifik untuk mengelabuhi masyarakat Muslim. Pihak Jerman gagal mempersiapkan Mahdi mereka, sementara itu Inggris berhasil menipu orang-orang Muslim yang bodoh. Sebagai eksesnya dalam konflik, Inggris digambarkan sebagai pihak yang lebih unggul, bahwa kemampuan militer dan intelijen mereka jauh melampaui Jerman. Bagaimanapun kisah fiksi di dalam novel tersebut bercampur dengan fakta-fakta yang memang benar-benar terjadi di lapangan. Sehingga pada waktu itu, ketika orang membacanya, maka pikirannya akan menjadi bias untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi. Terlebih beberapa kisah yang ada di dalam novel itu memang akan benar-benar terjadi, yakni terpecahnya masyarakat Muslim dan kemenangan Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.